Sahabat Kompas, kembali lagi berjumpa di Bahas Peristiwa bersama kami dari Desk Internasional Harian Kompas dan Kupas ID. Saya Chris Mada dan rekan saya Josi Susilo hari ini akan membahas gencatan senjata di Gaza. Gencatan ini diumumkan oleh berbagai pihak, mediator maupun pihak bertikai pada Rabu lalu. Direncanakan gencatan senjata akan berlaku pada Minggu siang. Sayangnya, sampai sekarang masih banyak pihak ragu apakah gencatan senjata ini akan terwujud atau tidak. Kalau menurut Mas Josi gimana? Kalau menurut saya sebenarnya masih ada sedikit ganjalan. Tapi yang sedikit ini sangat signifikan sifatnya karena yang masih ragu, bukan masih ragu sih, pihak Israel terutama pihak dari kelompok kanan, para pendukung Perdana Menteri Netanyahu itu masih tidak menghendaki perjanjian gencatan senjata ini terwujud. Tetapi ya kita masih bisa berharap karena masih ada beberapa hari proses gencatan senjata, proses pembicaraan terutama di Knesset, di Parlemen Israel akan berlangsung dengan baik. Saya kira banyak pihak ya, bukan hanya kita saja, tapi terutama masyarakat Palestina dan juga warga Israel sendiri berharap gencatan senjata itu dapat terwujud pada hari Minggu nanti. Ya. Tadi kan disinggung, ada ultra kanan yang tidak mau. Berarti banyak juga yang mau perdamaian atau gencatan senjata ini di Israel ya kan? Karena banyak juga literatur ada bahkan pada tahun 88 setelah intifada itu ada kelompok Rabi yang membuat inisiatif untuk mendorong perdamaian di antara Israel dan Palestina. Karena waktu itu mereka merasa hal yang dilakukan oleh Sahal atau IDF, militer Israel itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran di Taurat. Dan para rabi itu ingin ada perbaikan. Demikian juga banyak juga komunitas-komunitas lain. Bahkan ada mantan pensiunan tentara Israel yang membentuk kelompok perdamaian yang mendorong perdamaian di Palestina dengan Israel. Artinya sebenarnya harapan itu ada. Cuma kan pertanyaannya, kenapa sih susah sekali, setidaknya dalam konteks perang Gaza sekarang. Setelah 15 bulan perang, pertama kali ada gencatan senjata pada bulan November 2023. Setelah itu berbagai upaya gagal terus. Gitu. Apa sih yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Apakah di pihak Palestina atau di pihak Israelnya? Kalau kita melihat sampai sejauh ini, yang paling kentara itu kan yang menjadi kendala itu kan karena problem politik internal, politik domestik dari Israel. Kita melihat bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun partainya Likud itu merupakan partai penguasa saat ini, dominan dia di parlemen dengan 32 suara kalau nggak salah. Sebentar kita melihat dulu posisi Knesset. Knesset itu kan parlemen Israel terdiri dari 120 kursi, 68 diantaranya dikuasai oleh partai pemerintah, partai Likud diantaranya, dan kemudian pendukungnya yang umumnya adalah kelompok partai ultra kanan, sedangkan partai oposisi itu menguasai 52 kursi. Sebagian di antara mereka sebenarnya juga mantan pembantu Netanyahu, Ben Gvir dari Partai Tengah. Tapi kan problemnya adalah beberapa pembantu Netanyahu saat ini berasal dari salah satunya partai Zionis itu kan mereka menguasai, meskipun tidak banyak, ada yang 8, ada yang 7 partai, tetapi ketika mereka menarik diri, kan kelompok ini yang sebenarnya sekarang mengganjal pembicaraan perdamaian di Knesset, kalau mereka menarik diri, posisinya Netanyahu tidak lagi dominan di pemerintahan. Nah, kalau dia tidak lagi dominan, kemungkinan akan ada pergantian dan segala macam. Nah, situasi itu yang menurut saya mungkin akan dikhawatirkan oleh Netanyahu kalau dia tidak lagi berkuasa di Israel. Banyak problem-problem yang dihadapi sebelumnya dalam pemerintahan sebelumnya kan dia dihadapkan pada
tuntutan korupsi segala macam itu, dan kemudian juga terkait dengan perang Gaza saat ini, dia juga dianggap gagal ketika intelijen Israel dianggap gagal dan dia harus bertanggung jawab ketika terjadi serangan pada 7 Oktober 2023. Saya kira itu yang kemudian membuat situasi saat ini menjadi jadi lebih pelik bahkan ketika mendekati penerapan gencatan senjata. Jadi secara ringkas bahwa adalah nasib perang ini tidak dianggap kalah penting dibandingkan nasib politik Netanyahu dan para sekutunya. Karena Netanyahu mengutamakan keberlanjutan kekuasaannya dibandingkan kemaslahatan orang lebih banyak. Nah, ya politisi dimanapun juga kan selalu mementingkan kekuasaan pada dirinya, tidak terlepas juga dari Netanyahu gitu. Dan kadang juga di banyak negara kelompok-kelompok minoritas yang bersuara kencang itu bisa memaksakan kehendaknya, sementara kelompok mayoritas yang mungkin jadi silent majority itu tidak terdengar sehingga dia tidak bisa mendorong perubahan atau agenda di negaranya. Dan hal ini yang mungkin terjadi di Israel. Tetapi kan bukan berarti di Israel itu tidak ada kelompok-kelompok yang ingin perdamaian kan. Buktinya banyak juga yang ingin mendorong supaya Netanyahu segera menyepakati gencatan senjata, pembebasan sandera dan sebagainya gitu. Nah, ada lagi juga mungkin ada pertanyaan lain gitu kan. Kita merujuk pada konsep pertahanan Israel. Kalau kita kan mengenalnya sisaan kabrata di Indonesia, sementara Israel itu kan lebih pertahanan semesta yang betul-betul terwujud gitu. Siapapun yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun harus terlibat, harus menjadi bagian dari militer, entah itu aktif atau dia cadangan gitu. Nah, dalam kasus ini apakah ini juga apakah ini menjadi ganjalan bahwa kedua belah pihak antara orang-orang di Gaza dan orang-orang di Israel memandang tidak ada warga sipil di antara mereka. Adanya adalah kombatan aktif atau kombatan cadangan. Itu menjadi apakah jadi hambatan juga pada upaya resolusi konflik? Pada kasus-kasus tertentu mungkin itu menjadi hambatan karena kan katakanlah kalau baik aktif maupun pasif, sejauh bahwa kemudian orang itu memegang senjata, itu dianggap kalau dalam konflik dia pasti akan dianggap sebagai kombatan. Jadi bisa menjadi sasaran. Tetapi kan kita juga bisa melihat bahwa ada banyak warga Israel yang saat ini juga menekan pemerintah Israel untuk segera menyetujui gencatan senjata. Alasannya semata-mata bukan alasan perang atau alasan politik, tetapi lebih pada alasan-alasan kemanusiaan, terutama dari kelompok keluarga korban. Kan yang terakhir yang mereka serukan kan adalah agar pemerintah Israel, terutama PM Netanyahu, mengabaikan sebenarnya kepentingan politik mereka untuk mengedepankan alasan-alasan kemanusiaan itu, sehingga perdamaian di Gaza terwujud dan kemudian masyarakat mereka yang saat ini masih ada di tangan Hamas atau juga pejuang Palestina yang lain bisa dibebaskan. Kembali kepada sistem pertahanannya Israel seperti itu, memang dalam konsep pertahanan kan memang ketika satu negara atau satu entitas itu dia hidup dalam lingkungan yang serba mengancam itu, persepsi terancam tinggi itu, dia akan selalu siap, akan selalu ready, dan dia akan menyiapkan dan bersiap diri dalam posisi dalam situasi tertentu. Nah, kalau kita kembali pada katakanlah kita mengawalnya pada kasus 7 Oktober, itu kan sebenarnya situasinya kan juga situasi yang Israel kan dalam sepanjang waktu relasinya dengan negara-negara di sekitarnya kan sebenarnya situasinya situasi konflik. Nah, masyarakat Israel juga sudah dibiasakan dan terbiasa juga sebenarnya masuk dalam lingkungan itu. Nah, ketika situasinya pecah, ya memang agak sulit ketika perang dalam pertempuran itu membedakan secara langsung antara kombatan dan non kombatan.
kalau kemudian dia menggunakan seragam sipil, kalau kemudian dia mengangkat senjata, dan juga tentu saja ketika dia mengangkat senjata dia punya kemampuan untuk menggunakannya. Ya ini dalam situasi itu ya pasti akan sulit untuk membedakan ini sipil dan tidak, dan kemudian ini tidak ada konflik tidak ada pertempuran atau tidak, situasinya tidak akan semudah kalau kemudian dibandingkan misalnya sekarang kalau Israel menyerang Palestina di wilayah Gaza Tengah, Gaza Selatan misalnya, yang memang warganya tidak seluruhnya kombatan. Ya seperti itu, situasinya beda, sangat beda. Jadi sekali lagi, situasi itu juga apakah yang memperumit proses untuk mencapai resolusi konflik dalam jangka panjang di Palestina dan Israel? Saya kira itu sedikit banyak pasti akan mempengaruhi ya. Kalau dari perspektif saya sendiri, saya melihat bahwa gencatan senjata ini juga tidak akan berlangsung lama. Meskipun kemudian kan disepakati sampai pada fase ketiga misalnya, sejauh bahwa kemudian Israel masih mempunyai niat untuk niatnya ini sebenarnya niat untuk tidak mematuhi resolusi PBB yang sudah disepakati sebelumnya, termasuk batas wilayah, pasti akan terjadi konflik-konflik baru, cepat atau lambat pasti akan ada konflik baru. Ya, seperti kemarin kan setelah diumumkan kesepakatan tercapai, Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono menyebutkan solusi jangka panjang itu tetap satu, solusi dua negara. Yang kedua adalah mengakhiri pendudukan Israel terhadap Palestina. Bagi Indonesia dan banyak komunitas bahwa Israel itu adalah kekuatan pendudukan, penjajahan, dan itu harus diakhiri. Dan selama itu tidak diselesaikan, maka ya akan terjadi terus konflik ini. Seperti juga Noam Chomsky itu kan ilmuwan Amerika pernah menyebut, kalau Anda tinggal di Gaza, mungkin Anda akan menjadi anggota Hamas karena posisinya adalah mereka hari-hari menyaksikan menyaksikan serangan oleh Israel dan sebagainya seperti itu. Nah, kembali lagi karena tadi sudah menyinggung soal Amerika. Bagaimanapun Amerika tetap menjadi faktor penting di kawasan. Terlepas apapun tuduhannya, terlepas apapun anggapannya, Amerika berkontribusi dengan caranya itu untuk terus mencari solusi, walaupun mungkin solusinya tidak memuaskan semua pihak gitu. Nah, ini juga di Amerika sedang ada perdebatan. Siapa yang berkontribusi? Presiden Biden atau Presiden terpilih Donald Trump gitu. Nah, Donald Trump itu kan beberapa waktu lalu mengancam, kalau ini tidak diselesaikan sebelum saya dilantik, saya akan membawa neraka untuk itu ke sana gitu. Apakah ada faktor itu? Karena 3 tahap ini itu sebenarnya kan disampaikan Presiden Biden Mei 2024 gitu kan. Setelah hampir setahun kan, nanti kan 3 bulan lagi kan 4 bulan lagi setahun itu usulan itu baru terwujud gitu. Nah, jadi dan juga kan tangannya itu kan masih tangan pemerintahan Biden gitu yang bolak-balik itu juga Blinken, Biden juga telepon secara rutin ke berbagai pihak gitu kan. Nah, jadi apakah ini faktor yang lebih unggul atau saling melengkapi antara Biden dan upaya Trump ini? Proses negosiasi kalau melihat dari timeline, dari kronologi yang ada sejauh ini kan, bagaimanapun juga peran pemerintah Biden tetap ada. Bahwa kemudian dukungan pemerintah Biden atau mediator dari era Biden itu sampai pada titik konklusi yang menentukan atau tidak tetap berperan dalam hal ini. Tetapi memang tidak bisa dilepaskan dari faktor Trump juga. Karena bagaimanapun juga kan nanti yang menerapkan kan di era dia. Karena tanggal 20 nanti Trump akan dilantik. Nah, kita tidak bisa juga dalam konteks ini, kenapa kemudian baru setahun atau baru setahun lebih ya, sudah hampir setahun ya. Setahun lebih dari November 2023 pertama kali kita bersenjata. Itu kan sejauh ini kalau dari banyak informasi yang masuk kan bagi Netanyahu, Trump itu sebenarnya cukup punya peran signifikan dalam politik kawasan. Di era pertama Trump kan
Trump memberi ruang yang cukup besar ketika ruang itu terbentuk ketika misalnya salah satunya Trump menarik AS mundur dari perjanjian Iran nuklir dengan Iran, itu satu hal. Dan kemudian bagaimana Trump di era Trump dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dan segala macam. Dan kemudian bagaimana Trump juga mengakui di eranya mengakui kedaulatan Israel atas tanah tinggi Golan, dataran tinggi Golan seperti itu. Nah, Abraham Accord segala macam itu. Artinya dukungan politik ke Trump kepada Netanyahu itu sangat signifikan untuk membangun pengaruh Israel, sekaligus juga mengurangi tekanan lawan utama Israel di kawasan, misalnya Iran tadi. Nah, kalau sekarang dalam hitung-hitungan dalam perspektifnya kalau hitung-hitungannya oke, sekarang Netanyahu mau menerima gencatan senjata ini atas semua tadi hitung-hitungan yang terutama dari utusannya Trump, tekanan dari Trump itu. Katakan kalau dalam politik mungkin dia mundur selangkah dulu, tapi nanti setelah Trump naik dilantik, ya, tentu situasinya akan menjadi berubah lagi. Pertama, Netanyahu tidak akan kehilangan dukungan politik di dalam negeri. Nanti untuk kawasan dia juga akan tetap bisa menggunakan tangan Trump untuk membangun pengaruh Israel baru nanti di era Trump. Saya kira seperti tadi yang saya sampaikan, untuk saat ini mungkin gencatan senjata akan terwujud, tetapi saya agak khawatir nanti setelah beberapa saat nanti, apakah seperti di ujung tanduk ya, situasi di sana bisa bergulir kemana saja, dan itu riskan juga sebenarnya. Tadi kan disinggung juga soal Iran, artinya ada persoalan kawasan gitu kan. Nah, apakah faktor kawasan ini juga menjadi penyebab kenapa gencatan senjata itu tercapai sekarang? Karena bagaimanapun kan perlawanan Hamas itu bukanlah perlawanan kelompok yang sendirian. Dia dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, dibantu. Ini kan agak unik gitu kan. Kalau kita mau berbicara, ada buku yang membahas soal bagaimana peran agama dalam konflik Israel dan Palestina gitu. Jadi buku itu membedah bahwa secara politik Palestina itu justru sekuler, masyarakatnya sangat religius, Islam, Kristen dan segala macam di sana itu sangat religius. Sementara Israel sebaliknya, secara secara masyarakat komunitas mereka sangat sekuler. Sementara politiknya lebih mewarnai. Buktinya ada Ben Gvir, ada Bezalel Smotrich, ada sebagainya. Nah, terus kemudian politik juga agama dalam politik itu sudah menjadi bagian Israel sejak lahir. Sementara kalau agama dalam politik Palestina ada, tetapi tidak baru-baru belakangan ini saja. Nah, itu hal lain juga. Nah, berbalik lagi ke agama itu kan, Hamas ini kan didirikan oleh ulama Sunni dan salah satu waris sementara mereka dekat dengan Iran yang Syiah gitu kan. Tetapi mereka bekerja sama karena tujuannya adalah Israel dan tujuannya adalah kemerdekaan Palestina. Nah, ini menunjukkan bahwa agama juga bukan faktor yang paling utama dalam konflik di sana. Misalnya juga kan salah satu mitra terdekat Hamas itu Hizbullah yang Syiah gitu. Tapi tidak semua Syiah Lebanon itu mendukung Hizbullah gitu, yang berpecah. Nah, kekuatan-kekuatan ini yang sekarang diakui atau tidak sudah sangat melemah. Diakui atau tidak, Hamas kehilangan banyak sekali pejuangnya. Betul ada orang-orang baru, tetapi kan setiap prajurit itu membutuhkan waktu untuk latihan, membutuhkan waktu untuk mengembangkan kemampuan dan sebagainya. Ada orang-orang baru Hamas, tetapi mereka bukan orang-orang yang sudah berlatih puluhan tahun. Mungkin Brigadir Qassam mendapatkan pasukan baru, tapi apakah orang-orang ini sudah teruji kemampuannya, sudah berlatih kemampuannya, seperti Brigadir Qassam yang sudah tewas dalam 15 bulan terakhir. Hizbullah juga kehilangan banyak sekali pemimpin. Lalu kemudian
Suriah, jalur logistik penting untuk mengirim senjata dari Iran sampai ke Gaza gitu kan, Lebanon, sampai ke Lebanon juga praktis sudah bukan dikendalikan Iran lagi gitu. Nah, mungkin dalam kondisi ini yang membuat Israel ya udah nggak apa-apa kita berdamai sekarang karena kondisi lingkungannya sudah mendukung gitu kan. Sudah berpihak pada mereka. Tapi ya itu tadi masalahnya adalah apakah ambisi Israel kita boleh sebut sebagian ya, karena sebagian lagi dari orang Israel itu terutama warga-warga kota besarnya seperti di Tel Aviv dan sebagainya itu ada suara-suara keberatan terhadap cara pemerintah Israel memperlakukan Palestina khususnya di tepi barat dan dan terutama Gaza gitu kan, dan berharap lebih manusiawi gitu. Nah, ada suara-suara seperti itu. Nah, tetapi sebagian lagi itu ingin seperti kemarin, hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan, Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan yang juga Menteri ultrakanan, politisi ultrakanan Israel, langsung menyatakan, saya akan menarik dukungan dari pemerintahan Netanyahu, yang itu berarti ancaman pemerintahan Netanyahu runtuh, kalau setelah ini Israel tidak menyerang Gaza habis-habisan. Artinya orang-orang Israel yang maunya perang itu tetap berlanjut. Mereka tidak mau berdamai. Perang itu menjadi bagian dari hidup mereka gitu. Apapun motifnya ya. Perang menjadi semacam DNA mereka. Tetapi ada juga yang mau berdamai. Dan banyak juga orang Israel yang mau berdamai. Seperti halnya juga di Palestina, ada yang memang ingin terus melanjutkan perang gitu karena mau mencapai kemerdekaan. Tetapi ada juga yang ya sudah, kami ingin damai, tidak mau berhenti mengungsi dari sana sini. Hari ini mengungsi di Khan Yunis, besoknya mengungsi di Derbalah dan sebagainya kayak gitu kan. Itu kan melelahkan kehidupan seperti itu. Nah, apalagi sih yang harus dilakukan supaya sedikit memperpanjang nafas perdamaian di sana itu? Kalau memperpanjang nafas perdamaian di sana, saya kira memang satu-satunya jawaban sebenarnya adalah rekonsiliasi konflik yang lebih permanen. Tetapi itu kayaknya dalam situasi sekarang saya utopis ya. Utopis. Ada satu pasal yang saya perhatikan dalam proses saat ini adalah justru yang salah satu yang sekarang dipermasalahkan oleh Israel, yaitu siapa saja yang akan mereka bebaskan, ya kan? Kalau dari pihak Palestina kan mereka ingin supaya semua tawanan Palestina yang ada di tangan Israel itu dibebaskan. Tetapi kan mungkin Israel melihat pengalaman terdahulu ketika dalam kalau nggak salah selain Intifada kedua ya, ke Yahya Sinwar waktu itu kan dia ditawan dan kemudian dia adalah salah satu yang memang diminta dibebaskan oleh Palestina waktu itu, dan itu diluluskan oleh Israel meskipun waktu itu juga terjadi perdebatan sengit di sana. Nah, Yahya Sinwar kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi pemimpin yang sangat karismatik di Palestina. Nah, saya kira persoalan itu pula yang sekarang menjadi yang disebutkan sebagai ganjalan tadi itu pula yang terjadi. Nah, bila tidak ada, saya tidak tahu bagaimana kemudian rekonsiliasi konflik itu saat ini perlu dibangun atau dimulai. Tetapi kalau tidak ada kerelaan dari setiap pihak untuk kemudian meletakkan semua kepentingannya itu, ya tidak akan terwujud perdamaian yang abadi di Palestina. Pasti akan selalu diwarnai oleh konflik itu, karena dunia pada satu sisi memang berharap sungguh pada solusi dua negara. Tetapi dengan komposisi yang ada dalam pemerintahan Palestina Israel saat ini, dan komposisinya kurang lebih akan selalu begitu, solusi dua negara pun juga akan berat terwujud. Persis tadi seperti yang Ras katakan soal kelompok-kelompok ultra kanan yang tidak menghendaki perang di Palestina berhenti.
mereka juga tidak akan, saya kira mereka juga tidak akan pernah menghendaki solusi dua negara itu. Selalu mereka akan berbicara solusi satu-satunya adalah solusi satu negara dengan wilayah Gaza ada di bawah kontrol Israel dan kemudian siapa yang memerintah di situ juga atas kontrol Israel juga. Nah, situasi itu saya kira yang akan membuat Gaza ya mungkin tidak dalam satu dekade ini akan segera tuntas. Ya. Memang faktor eksternal, faktor di luar mereka, entah itu Iran, entah itu Amerika juga mungkin akan berpengaruh. Tetapi bagaimanapun juga rekonsiliasi konflik itu bukan tergantung oleh kelompok-kelompok eksternal ini. Semua sangat tergantung pada kelompok-kelompok internal di dalam itu. Nah, Indonesia sendiri kan selalu mendorong Palestina sendiri juga untuk bersatu. Nah, kalau di Palestina sendiri antara kelompok Hamas, Fatah, dan faksi-faksi yang lain tidak bersatu, juga akan rumit untuk mendorong solusi dua negara itu. Karena kan solusi dua negara sebenarnya juga mengandaikan soliditas di dalam Palestina sendiri. Selain kemudian juga Israel yang juga lebih terbuka pada negosiasi seperti itu. Kalau semuanya itu prasyarat itu belum dipenuhi, ya panjang gitu. Ceritanya pasti panjang. Nah, dalam perang itu kan sebenarnya ada 3 penghentian itu. Ada truce, jeda tempuh, ada truce, terus kemudian ada ceasefire, ada nanti kemudian armistice yang kita senjata panjang. Seperti kasus Korea Selatan dan Korea Utara gitu kan. Nah, dari 3 ini apakah Israel Palestina itu akan jatuh pada truce, ceasefire atau ke armistice? Mungkin pada posisi yang kedua ya, ceasefire ya. Ya, karena kalau misalnya perjanjian penghentian konflik yang dan kemudian setelah itu menjadi basis untuk masing-masing membangun negerinya, itu juga katakanlah seperti Korea Selatan, Korea Utara, saya kira indikator ke situ masih belum muncul ya. Sejauh bahwa kemudian, terutama sih kalau saya melihat sebenarnya lebih pada situasi di dalam negeri Israel. Kalau dalam situasi dalam negeri Israel lebih solid, saya kira artinya lebih moderat mungkin bisa. Tapi juga tergantung kalau kita melihat situasi di Lebanon. Kalau pemerintahan katakanlah pemerintahan quote unquote resmi kembali menjadi dominan kalau di Lebanon kan sekarang Perdana Menteri baru sudah ada, Presiden juga sudah ada, dan kemudian kelompok bersenjata yang selama ini dominan menguasai Lebanon, Hizbullah sebenarnya juga sudah mulai turun. Kalau situasi pemerintahan politik di Lebanon menjadi lebih stabil, saya kira situasi perbatasan menjadi lebih mudah dirundingkan. Karena Israel merasa tidak ada lagi ancaman, ya kan? Israel menyerang Lebanon kan bukan menyerang pada pemerintahnya, tapi pada Hizbullah, ya seperti itu. Saya kira di Palestina juga situasinya kurang lebih sama. Sejauh bahwa kemudian Israel melihat tidak ada indikasi serangan, mungkin dia juga tidak akan semasif kemarin. Tetapi saya tidak bisa melihat bahwa posisi yang ada di Lebanon saat ini akan terjadi di Palestina, karena niat Israel di Palestina dengan niat Israel di Lebanon, saya merasa ada perbedaan yang sangat serius ya. Gitu. Karena kalau di Palestina itu niatnya adalah menguasai total. Sementara Lebanon itu apapun ya, kita dari kerangka analisa teori perangnya kan, di Lebanon itu ke kerangka keamanan, sementara kalau di Palestina kerangka penguasaan. Ya. Berlaku juga untuk Suriah kan, kerangka keamanan gitu kan, dia merasa bisa mengatasi itu, yang mengakibatkan misalnya Israel dan Mesir itu tidak berperang gitu, karena dan Jordan ini tidak berperang karena merasa tidak ada ancaman, persepsi ancamannya tidak ada gitu. Nah, tadi
kita membahas 3 kejahatan penghentian tempur. Jadi memang di dalam perang itu ada 3. Terus itu artinya jeda tempur, kita mengartikannya. Gencatan senjata itu ceasefire. Sementara armistice itulah penghentian pertempuran, tetapi bukan berarti perdamaian. Ini yang terjadi di Korea Selatan dengan Korea Utara. Mereka secara resmi masih berperang, tetapi tidak lagi saling tembak, walaupun bisa pecah kapal. Nah, kembali lagi ke Israel dan Palestina gitu kan, soal ancaman dan sebagainya. Artinya kan di Palestina ada kelompok yang tidak mau damai, di Israel juga banyak juga yang tidak mau damai seperti itu kan. Nah, tetapi juga kan yang begini, tadi disinggung, perdamaian atau tidak itu bukan hanya bergantung pada faktor-faktor eksternal gitu, tapi juga bergantung pada faktor-faktor internal. Jika kita menghitung juga Lebanon, Suriah, Jordan dan sebagainya sebagai faktor internal untuk perdamaian, maka mereka harus bergabung juga gitu. Cuma kan masalahnya negara-negara ini juga bukannya tidak punya masalah sendiri gitu. Lebanon itu bertahun-tahun krisis ekonomi, krisis sosial dan sebagainya gitu kan. Baru mau pulih hampir 20 tahun lalu, baru mau pulih tiba-tiba Rafiq Hariri dibunuh. Terus kemudian pada tahun lalu ada ledakan yang menghancurkan pelabuhan Beirut yang sudah habis gitu kan. Lebanon itu kan praktis tidak pernah tenang sejak tahun hampir 50 tahun Lebanon tidak pernah tenang itu. Sejak perang saudara tahun 76 ya, perangnya saudaranya itu 76, lalu Israel menyerbu tahun 78 itu kan. Dan itu terus gitu. Faktornya bertambah terus gitu kan. Belum lagi juga tapi kan kita melihat ada itu ya, ada harapan lah di Suriah, walaupun terlepas dari rekam jejaknya gitu kan. Ahmed Al-Sarah yang dulu dikenal sebagai Muhammad Golani menyatakan kami tuh mau fokus membangun gitu. Sudah capek konflik gitu. Lalu juga Jenderal Joseph Aoun yang sekarang jadi presiden juga menyatakan kami mau fokus membangun gitu. Sepertinya ada faktor kelelahan pada konflik ini yang mungkin bisa mendorong perdamaian gitu. Dan pemimpin-pemimpin muda di kawasan itu kan secara tersirat menyatakan kami itu juga capek dengan konflik di kawasan ini, kami ingin fokus membangun, kami tidak mau anak-anak muda kami itu habis energinya hanya untuk konflik dan sebagainya gitu kan, dan nyawanya sia-sia gitu. Nah, ini yang membuat ada harapan untuk gencatan senjata atau mungkin perdamaian yang lebih abadi di kawasan, walaupun mungkin juga agak seperti kata Mas Josi tadi, dalam 10 tahun ke depan mungkin akan sulit gitu ya. Tapi setidaknya ada harapan untuk ke arah sana gitu kan. Apalagi kan nanti juga ke depan juga generasi yang tua-tua ini kan habis gitu, dan muncul generasi yang lebih muda yang merasa persoalan masa lalu itu tidak ada kaitannya dengan kami sekarang. Kami fokusnya itu adalah masa depan. Kami mau hidup tenang, mau bekerja, mau nonton, mau ke kafe dan sebagainya gitu kan. Yang ya siapa sih yang sebenarnya ingin perang? Mungkin bagi kita di Indonesia itu agak susah memahami ya, karena konflik bersenjata di Indonesia itu sangat asing gitu. Jangan konflik bersenjata gitu. Maling berpistol itu juga bukan hal yang umum di Indonesia gitu. Ada, tetapi kan tidak banyak gitu kan kendalinya. Sementara kan di Timur Tengah itu membeli pistol itu sama mudahnya dengan kita beli kuaci, sama mudahnya dengan beli sabun colek gitu. Dan itu juga membuat konflik itu terus membara di sana gitu kan. Tapi kalau misalnya Om Ras sendiri melihat melihat faktor Iran saat ini, seperti apa? Persoalannya kan gini, seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan itu, untuk punya kekuatan, Anda harus punya kekayaan. Anda kalau punya kekayaan, Anda bisa memaksakan, mendorong kehendak Anda. Seperti waktu kemarin di KTT D8 di Kairo kan. Kita kalau miskin, tidak punya kekuatan, itu kita susah mau mendorong. Nah, posisi Iran itu juga sekarang kan tidak mudah gitu kan. Anda ekspornya
susah gitu kan. Ya punya minyak. Iran tuh 5 besar cadangan minyak di dunia seperti. Tapi juga dari kasus Venezuela, minyak Venezuela itu terbanyak di dunia cadangannya. Tapi karena tidak bisa mengekspor, tidak bisa jualan dengan luasa, ya miskin juga orang Venezuela kan. Uang Venezuela itu jadi souvenir gitu aja. Gitu. Sama kayak dolar Zimbabwe. Nah, Iran juga kayak gitu. Nah, terus kemudian kan ditambah lagi faktor logistik mereka yang sangat kurang itu sekarang. Kan. Sudah tidak ada Suriah. Di Irak juga kekuatannya juga ingin berubah dan lebih ingin berdamai. Sehingga sulit kalau mau kirim pasukan senjata ke mendekati Israel. Tinggal Houthi. Sementara Houthi itu kan sekarang juga ingin menunjukkan dirinya sendiri gitu kan. Dan tidak mudah loh mengirim senjata dari wilayah terisolasi seperti Yaman. Dia harus melewati barisan pertahanan, barisan penjagaan kapal-kapal negara Teluk, negara dan Amerika gitu kan, Uni Eropa juga, itu kan tidak bisa. Nah, agak sulit gitu. Iran tetap menjadi faktor, tetapi juga dengan situasi sekarang ya alasan logistik terutama akan susah balik dalam negeri maupun dalam luar negeri gitu kan. Nah, apalagi sih faktor yang mungkin menjadi letupan di kawasan itu, ya faktornya adalah seperti halnya juga kekuatan lain gitu kan. Kalau misalnya Israel tetap dipompa senjata seperti sekarang, ya orang juga akan susah menghargai niat baik negara lain gitu kan. Negara di luar kawasan untuk, kamu serius gak sih mendorong perdamaian? Kamu sementara mendorong memasok senjata terus-menerus gitu kan. Ini kalau dirupiahkan kan sudah hampir setara APBN Indonesia ini biaya perangnya, APBN setahun itu. Bayangkan sebanyak itu. Ya, hanya dari Israel saja gitu kan. Kalau dari Hamas kan tidak diketahui gitu kan. Gitu. Nah, tetapi ya sekali lagi kan, kita tetap berharap pada gencatan senjata ini terwujud, supaya kita juga semuanya tenang, karena konflik di Palestina ini seperti disampaikan berbagai adalah induk dari semua konflik. Kita berharap induk ini diselesaikan sehingga tidak ada lagi konflik di berbagai kawasan. Demikian sahabat Kompas, sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama kami Harian Kompas dan Desk Internasional Harian Kompas. Saya Krismada. Saya Yosi Susilo Ardianto. Terima Sampai kasih jumpa. untuk perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.